Hello Rangers, jangan lupa untuk bersyukur tentang mobil apapun yang kalian punya. Dan kalau kalian punya mobil impian, semoga mobilnya cepat kebeli. Amin. Hello Rangers, balik lagi di SM Review bareng sama gue Rizky. Di belakang gue udah ada mobil yang keren banget dan bakal kita review di video kali ini. Ini adalah Subaru BRZ. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, and we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Goddamn flex. Sign that check. Ranger, Subaru BRZ ini adalah kolaborasi antara Subaru dan juga Toyota. Jadi kedua merek ini sama-sama mengeluarkan model mobil yang sama, hanya beda brand dan juga beda tipe nama. Oke, yang di samping kita ini adalah Subaru yang transmisinya itu manual dengan 6 percepatan transmisi. Dimana di Indonesia sendiri ini masuk dengan 2 tipe nih, kalian bisa ambil yang manual ataupun yang matic. Untuk manual sendiri di harga per hari ini kisaran 845 juta dan untuk yang maticnya itu di harga 870 jutaan. Gimana nih Rangers? Ini adalah sebuah mobil sport car made in Japan dengan harga di bawah 1M. Menurut kalian worth it gak sih mobil Subaru ini? Sekarang kita bakal langsung bahas dari tampilan eksterior dari mobil BRZ ini, dimana I really fell in love sama tampilan eksterior yang dimiliki sama mobil ini. Rangers, yang ada di samping gue ini adalah generasi kedua dari Subaru BRZ, dimana tampilannya ini lebih modern dan futuristik. Jadi ya Rangers ya, gue tuh bukan tipe orang yang terlalu suka sama mobil sport. Tapi kalau kita lihat mobil sport di harga di bawah 1 miliar dengan model yang cute kayak begini, ini eksteriornya tuh keren banget. Bagian depannya kalau kita lihat headlampnya ini udah kelihatan very modern, dimana DRL-nya sendiri ini ngebentuk bentukan yang jadi tajam gitu, seolah-olah tuh kayak jadi matanya burung, kayak jadi mata elang kalau dari gue lihat dari jauh ya Rangers. Dan di sini udah dilengkapi dengan proyektor. So overall Rangers, dari tampilan depan mobil BRZ ini itu menarik banget. Kita langsung jatuh cinta seketika ketika ngelihat tampilan depan dari mobil Subaru BRZ ini. Detail sisi samping dari BRZ ini ya Rangers ya, kalian bisa lihat kalau profil dari bannya sendiri ini pakai ring 18 dengan ban Michelin dan velgnya sendiri itu warna gun metallic. Dan yang menarik Rangers, kalau kita lihat dari sisi samping, ciri khas mobil sport car, dia itu punya lubang-lubang atau lekukan sebagai bentuk dari aerodinamisnya dari mobil ini. Dan di bagian gagang pintunya itu warnanya body dengan warna body mobil, dan juga udah ada tombol untuk smart key-nya. Bukan tombol sih, ini kayak ada garis-garis untuk smart key-nya Rangers. Overall, tampak samping dari mobil ini itu cute banget. Sampai posisinya kita untuk tempat isi bensin aja, lekukan di samping ini tuh aerodinamisnya tuh kelihatan oke banget Rangers. Overall ya, kalau gue lihat nih dari tampak depan sampai ke tampak samping, gue makin jatuh cinta sama mobil Subaru BRZ ini. Kalau kalian gimana Rangers? Isi kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita bahas bagian eksterior belakang dari mobil ini ya Rangers ya. Untuk bagian belakang dilengkapi ini dengan antena shark fin, dimana tampilannya jadi lebih kelihatan ngesport nih. Mobil-mobil zaman sekarang rata-rata udah pakai antena model gini nih Rangers nih. Kemudian untuk tampak belakangnya sendiri, sekilas ya untuk bentuk dari stop lampnya sendiri masih nyambung nih dengan desain yang di depan. Dan juga untuk muffler di bagian bawah sini, posisi mobil ini memiliki 2 muffler. Nah Rangers, ketika kita udah ngeliat ya eksterior dari depan, samping, dan juga ke belakang, overall gue makin suka nih sama eksterior Subaru BRZ ini. Karena sebelumnya ya, gak setiap orang itu kan akan suka mobil sport. Tipenya tuh akan beda-beda, macam-macam, masing-masing punya seleranya nih. Ketika gue ngeliat pertama kali ini di video dan akhirnya gue nyoba langsung nih dan megang langsung mobil ini, kok gue makin suka ya. Kalau kalian gimana Rangers? Oke Rangers, sekarang gue udah ada di dalam Subaru BRZ ini. Kita akan bahas interior dari mobil ini. Overall looknya kita akan bahas satu-satu nih Rangers, dari bagian pintu. Untuk pintu sendiri kita bisa lihat di sini ada detail sweat, kemudian juga ada detail soft touch dengan stitching, garis jahitan warna merah. Kalian bisa lihat di sini ada untuk retract spion, kemudian juga ada untuk door lock, dan di bagian sini juga ada untuk power window, bagian bawahnya untuk on off dari si power window-nya.
Nah, di sini juga ada laci nih, kompartemen. Bukan laci sih, maksud gue adalah lubang gini untuk kita naruh cup. Jadi cup holder maksudnya. Agak-agak riwe ya ngomong cup holder aja, maklum udah lama nggak review mobil. Dan di bagian sini ya, tempat kalian ada pegangan di sini, tempat untuk naruh tangannya nih. Di sini juga masih ada kisi-kisi buat kalian nyelip-nyelipin sesuatu. Oke, kita sekarang masuk ke bagian setir. Untuk di setirnya sendiri Rangers yang udah gua pegang, ini adalah setir dengan bahan kulit. Rasa dipegangnya juga enak dan ada stitching jahitan warna merah. Dan kita lihat sendiri ada tombol-tombol di setir. Sebelah kanan sini ada tombol-tombol untuk MID-nya dan yang sebelah kiri ada tombol-tombol untuk head unit. Dan Rangers di sebelah kanan ini juga ada AC, bentuknya bulat gini ya, kalau nggak salah ini model turbin. Oke, sekarang kita akan ngebahas lebih detail lagi dari panel-panel yang ada di depan dan juga yang ada di tengah. Di pojok kanan kiri ada tempat speaker yang nanti bakal kita bahas lebih detail lagi untuk urusan audio. Gue sekarang masuk ke tengah dulu nih. Untuk panel-panel di tengah sini kita ada head unit dengan layar ukuran monitor yang cukup gede dan ada beberapa fitur-fitur yang ada di dalam head unit Rangers. Kita bisa lihat ya, kalau kita masuk ke head unitnya sendiri, di sini ada menu setting, di mana ternyata dari menu-menu head unit sendiri ada settingan untuk yang general, untuk sound, untuk koneksi ke handphone, kemudian untuk mobil, ada nih settingan mobil ya, kalian bisa lihat dari settingan demister, interior light, one touch lane changer, Subaru rear vehicle detection dan lain-lain nih ada settingannya. Jadi si head unit ini memang udah integrated sama mobil, jadi banyak banget settingan yang mobil ini juga bisa kita ubah melalui head unit. Oke, untuk tampilan panel-panel yang ada di tengah sini, di sini ada temperatur AC kanan dan kiri bisa kita atur dengan suhu yang berbeda. Kemudian di sini ada tombol-tombol yang berbentuk agak-agak kayak ini ya, kayak pesawat terbang gitu. Dia bikin panel-panelnya unik seperti ini, kalian bisa lihat nih Rangers. Dan tombol engine start stopnya ada di sebelah kiri di bawah setir, di bawah head unit maksud gue Rangers. Dan ini adalah shift knob persnelingnya. Kalau kalian lihat ini yang transmisi manual. Kemudian untuk rem tangannya juga masih yang bentuk mekanik. Dan di sini ada tombol-tombol untuk stability on off dan juga untuk traction control. Dan di sini ada untuk heater. Nah, kita masuk ke dashboard bagian tengah. Kalau kita pegang Rangers, ini masih yang hard. Tapi kalau kita lihat bagian tengah sini nih, yang ada lacinya, ada buka tutupnya juga, ada dua cup holder. Ini udah soft touch karena udah dilapisin sama kulit. Nah, sekarang kita lihat bagian dari jok. Kalau kita lihat nih Rangers ya, joknya bahannya itu sweat dengan detail jahitan warna merah dan juga ada aksen-aksen kulit asli warna merah. Overall sendiri pada saat gue duduk di mobil ini nih, kan gue kemarin udah nyoba nyetir ya mobil ini ya, badan kita tuh kerasanya kayak dipeluk. Jadi joknya memang udah ciri khas dari mobil-mobil sports car, dimana rasanya tuh enak. Cuman ya kita nggak bisa compare kan kalau dengan mobil yang hari-harian kita pakai. Biasanya kan joknya tuh rada empuk. Kalau joknya karakteristik dari mobil sports car gini, memang joknya pasti kerasa nggak seempuk mobil-mobil pada umumnya nih Rangers. Oke Rangers, untuk kursi belakang, karena memang kondisinya juga gue agak-agak lagi mager ya untuk nyobain. Karena dengan pandangan mata aja kok kursi belakangnya udah sempit banget, jadi gue nggak coba naik. Tapi kalian bisa lihat nih Rangers, kalau posisi kursi belakangnya ini sempit banget. Jadi buat gue secara personal, ini adalah mobil yang cocok ditumpangin sama dua penumpang aja. Dan kayaknya mobil ini ya bukan mobil harian lah, cocoknya dipakai untuk mobil weekend atau mobil hobi gitulah. Oke Rangers, sekarang gue lagi nyambungin nih head unit gue ke dalam, terbalik deh, gue nyambungin handphone gue dengan head unit. Oke, proses penyambungannya juga ya standar seperti head unit pada umumnya, cepat. Oke, dan di sini dia udah punya fitur CarPlay dan juga Android Auto. Tapi pada saat gue onin, dia belum bisa connect. Kayaknya CarPlay sama Android Auto-nya ini harus pakai kabel ya. Oke, dan ini gue udah nyambung ke Bluetooth-nya. Oke, kita sekarang akan lihat nih settingan audio yang dimilikin sama mobil Subaru ini. Overall ya, dengan head unit standar ini settingannya juga nggak banyak, hanya ada equalizer untuk bass, mid, dan juga treble.
ada balance and feather, kemudian ada vocal image control, di mana di sini ada beberapa settingan untuk virtual stage enhancer, ada low, mid, dan juga high. Ya, jadi seperti pada head unit umumnya, di mobil ini tuh settingan untuk audionya nggak terlalu banyak. Dan Rangers, pasti kalian penasaran nih lebih detail selain dari head unit, komponen audio yang ada di mobil ini ada apa aja. Oke, kalau kita lihat ya di bagian pintu ada woofer yang tertempel di door trim mobil Subaru BRZ ini. Dan di atas dashboard ada posisi untuk mid-range dan juga ada tweeter. Dan untuk speaker bagian belakang, nah posisinya ada di dekat kursinya. Posisi ada di sini nih Rangers. Mobil ini menggunakan tipe mesin 2.4L petrol engine dengan 4 silinder, berbahan bakar bensin dengan kapasitas 2400 cc dan kecepatan maksimum 216 sampai 226 km per jam. Nah Rangers, jadi mobil ini ya, kalau dari sisi driver nih agak berisik sih, mesinnya juga kedengeran dan road noise-nya juga masuk banget nih ke dalam mobil, karena kebetulan kalau di komplek jalanannya semua masih yang batako. Ini kita mulai masuk jalanan aspal nih Rangers. Bakal ada perbedaan nggak ya? Oke, bismillah. Oke, ini gua ada di gigi 2, kecepatan 40, pindah gigi 3. Nah, ini udah masuk jalan aspal. Masih agak berisik ya deh ya? Iya, berasa. Ya, kedengeran nih suara mesinnya masih masuk banget, dan mungkin karakteristik dari mobil ini ya, karena memang kan ya gue personal nggak punya ekspektasi apapun nih mobil ini akan seperti apa, tapi ya overall untuk nyetir mobil yang katanya mobil sports car gitu ya rasanya seru sih ya, oke lah, rasanya menarik. Oke, ini gue masuk ke gigi kelima, kecepatannya ada di 80. Wow, seru sih, seru. Oke Rangers, itu dia tadi review Subaru BRZ. Gimana menurut kalian Rangers? Mobil ini dibanderol di harga 800 jutaan, worth it atau enggak? Dan ketika kalian beli mobil ini, bakalan dipakai sehari-hari atau bakal jadi mobil hobi atau mobil mingguan kalian? Gue penasaran banget Rangers, please isi kolom komentar di bawah ini respon kalian tentang mobil Subaru BRZ ini. Thank you so much untuk para Rangers yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk berinteraksi, kasih komen, kasih like, dan juga kalian bisa subscribe YouTube channel SM. Buat kalian para Rangers yang belum subscribe, aktifkan tombol lonceng biar terus update tahu video baru dari kita. Gue Rizky cabut, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. See you Rangers!